Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semua diberi kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Anak-anakku yang berbahagia, selamat bertemu kembali di mata pelajaran seni budaya. Yang pada kesempatan ini Bapak akan memaparkan kompetensi dasar seni budaya, seni tari kelas 10. Nah, untuk semester kedua ini atau semester genap ini, pelajaran seni budaya kita akan beralih ke bidang seni tari. Apa saja yang terdapat di seni tari itu? Di antaranya ada beberapa kompetensi dasar. Baik, akan Bapak perlihatkan slide tentang kompetensi dasar bidang seni tari. Nah, kompetensi dasar yang terdapat di bidang seni tari diantaranya 3.1 memahami konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. 4.1 ini merupakan perpaduan ya, 3.1 pasangannya 4.1. Meragakan gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan atau ketukan. 3.2 memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak dasar tari tradisi. 4.2 meragakan gerak tari tradisional berdasarkan bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. 3.3 menganalisis konsep, teknik, dan prosedur dalam ragam gerak tari tradisi. 4.3 meragakan ragam gerak tari tradisional berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur tari sesuai dengan iringan. 3.4 menganalisis bentuk, jenis, nilai estetis, dan fungsi ragam gerak tari tradisi. 4.4 membuat tulisan mengenai jenis, fungsi, bentuk, dan nilai estetis sebuah karya tari. Anak-anakku yang berbahagia, dalam 4 kompetensi dasar ini kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Maka panduannya adalah KD 3.1 sampai 3.4. KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, inilah yang harus kita lalui bersama dalam pembelajaran seni budaya bidang seni tari di semester genap. Nah, selain itu juga Bapak sudah membuat rencana pembelajaran atau rencana pembelajaran mengajarnya. Di sini ada apa saja. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, di dalam semester genap ini kita akan melampaui 4 bab bidang seni tari. Karena tadi KD-nya juga ada 4, maka ada 4 bab yang harus kita lalui bersama dan harus kita pelajari bersama. Dengan KD 3.1 atau bab pertama, nanti khusus untuk bab ke-1 dan bab kedua, anak-anakku tinggal melihat buku paket seni budaya bab seni tari di semester 1. Itu khusus bab 1 dan bab 2 di seni tari. Nah, rencana pelaksanaan pembelajarannya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk bab 1, tujuannya adalah memahami dan menyajikan ragam gerak dasar tari meliputi konsep gerak tari, teknik gerak tari, dan prosedur gerak tari. Nah, ini tujuan pembelajaran dari bab 1. Dalam satu bab ini, Bapak dibagi menjadi 4 pertemuan. Ya. Pertemuan 1, memahami konsep gerak tari. Pertemuan 2-nya memahami teknik ragam gerak tari. Pertemuan ketiganya memahami prosedur gerak tari. Pertemuan keempatnya barulah penilaian ulangan harian pertama. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian penilaian pembelajaran di bab 1 ada 2. Yang pertama adalah penilaian untuk pengetahuan. Nanti seperti biasa, Bapak akan memberikan beberapa soal yang terkait dengan konsep dari gerak tari tersebut yang berhubungan materi dari bab 1. Ada tes penilaian keterampilannya juga, merancang atau menganalisa gerak dasar tari berkembang di masyarakat sekitar. Nah, penilaian sikapnya
Dari rekap dan respon pembelajaran jarak jauh, siswa menunjukkan sikap tanggung jawab, tekun, dan aktif. Oleh karena itu, nanti akan tampak siapa siswa yang mengikuti ujian atau siapa siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Nanti akan terlihat pada hasil penilaian di setiap akhir pembelajaran. Biasanya Bapak akan mereview materi, kemudian ada latihan-latihan soal. Nah, soal-soal itulah yang harus Anda kerjakan. Ini adalah salah satu bentuk sikap Anda dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Paham ya anak-anakku? Nah, sekarang kita lihat slide dari bab kedua. Ya. Ya. Bab kedua tujuannya memahami, mengidentifikasi, menirukan, meragakan, dan mempresentasikan simbol, jenis, dan nilai estetis dengan berbagai macam musik iringan. Seperti biasa, dibagi menjadi 4 pertemuan dalam satu bab ini, ya. Pertemuan 1, 2, 3, dan keempatnya barulah penilaian dan ulangan harian kedua. Penilaiannya seperti biasa ada 2. Yang pertama adalah nilai pengetahuan dan yang kedua nilai keterampilan, ya. Sama di sini juga sikap. Ada penilaiannya, apakah Anda tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas atau tidak, itu akan tampak. Kemudian untuk bab 3, bagaimanakah rencananya atau rancangannya? Bab 3, anak-anakku yang berbahagia, untuk bab 3 terdapat pada buku paket seni budaya di semester 2, bidang seni tari, ya. Anda nanti lihat bab 1 di seni tari semester 2 dan bab 2 seni tari di buku paket semester 2. Tujuannya apa dalam bab 3 ini? Mengidentifikasi, membandingkan, melakukan, menampilkan, dan membuat deskripsi rangkaian ragam gerak tari tradisional pesisir ataupun daerah lain dengan iringan musik. Dibagi menjadi 5 pertemuan nih, ya. Jadi bagi 5 pertemuan khusus bab 3 ini. Tapi kalau kita mengingat waktu pertemuan, nanti kita akan dipersempit menjadi 4 pertemuan. Tapi saya rencanakan dari 5 ini 5 pertemuan karena di sini kita banyak latihan dan latihan. Seperti biasa, penilaian pembelajarannya ada pengetahuan, ada keterampilan, dan nilai sikap dalam Anda proses mengikuti pembelajaran. Nah, bab berikutnya yang keempat, tujuannya adalah mengidentifikasi, menganalisis, mempresentasikan, dan membuat tulisan ragam tari tradisi daerah lain Nusantara, ya, berdasarkan jenis, fungsi, simbol, dan nilai estetis dari suatu kelompok masyarakat. Pada pertemuan ini, saya akan dibagi menjadi 4 pertemuan, ya. Di bab 4 dibagi 4 pertemuan. Penilaiannya apa saja? Seperti biasa ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, anak-anakku yang berbahagia, karena masa-masa sekarang itu masa pandemi COVID-19, kemungkinan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan atau dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau di rumah Anda masing-masing. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, mereview tentang evaluasi di semester ganjil, semester 1. Nah, anak-anakku, KKM yang terdapat di kelas 10 seni budaya ini, KKM-nya adalah 70. Apabila ada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, maka di semester genap, semester 2 ini, Anda harus melebihi nilai KKM, ya. Karena nanti akan dibantu nilai yang di bawah KKM di semester 1, misalkan 68 semester 1. Nah, kamu minimal di semester 2 harus nilainya 72. Jadi nanti kalau ketika digabungkan nilainya adalah 70. Nah, itu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, Bapak menghimbau dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, Bapak mohon dilaksanakan, diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pemberian materi yang Bapak sampaikan, kemudian pengerjaan latihan soalnya diikuti, kemudian keterampilannya pun Anda diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, agar nanti nilai akhir di nilai rapot bisa lebih baik dibandingkan di semester 1 ini.
Nah, anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kesehatan dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Dan untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan mulai di bab pertama. Nanti mohon Anda disiapkan buku seni budaya semester 1. Mohon nanti disiapkan tentang bab seni tari. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.